Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai, mulai dari berdirinya, berkembangnya, hingga runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India, meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara. Dari hubungan perdagangan dengan India inilah diketahui awal penyebaran pengaruh Hindu. Salah satu bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India adalah ditemukannya prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik India yang merupakan sebuah bahasa liturgis dalam kepercayaan kepada Tuhan, Buddha, dan Jainisme. Melalui penemuan tersebut, sejarawan menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai tidak terletak di jalur perdagangan yang diketahui khalayak dunia. Namun, kerajaan Kutai sangat strategis sehingga bisa terhubung ke dunia luar meskipun tidak terletak di jalur perdagangan. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang berukuran cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dengan ukurannya yang cukup besar memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman. Maka dari itu bisa diperkirakan menjadi jalur perdagangan yang strategis. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Selepas pemerintahan Kudungga, pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan, sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Aswawarman juga diketahui sebagai Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Setelah masa pemerintahan Aswawarman selesai, pemerintahan kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya bernama Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai kerajaan Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan, beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masa kejayaan atau zaman keemasan kerajaan Kutai terjadi dalam masa pemerintahan Mulawarman. Kehidupan perekonomian dalam masa pemerintahan Mulawarman berkembang sangat pesat yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Dalam salah satu prasasti peninggalan kerajaan Kutai, dikatakan bahwa Mulawarman telah banyak menyelenggarakan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kemajuan perekonomiannya tidak hanya berhenti sampai saat itu. Bahkan diperkirakan kerajaan Kutai telah menjalin hubungan perdagangan internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional diperkirakan kerap singgah terlebih dahulu di kerajaan Kutai. Inilah salah satu alasan kenapa kerajaan Kutai mengalami kemajuan perekonomian yang pesat hingga mencapai masa kejayaannya. Tak hanya itu, kejayaan ini juga terlihat dari adanya golongan terdidik yang terdiri dari kasta ksatria dan brahmana. Golongan tersebut kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Dalam bidang sosial, kerajaan Kutai terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa dalam penulisan. Di kehidupan politik, dalam sejarah kerajaan Kutai, Mulawarman merupakan raja yang paling disegani dengan sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mulawarman tertulis dalam salah satu yupa yang menyebutkan Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Di bidang ekonomi, mata pencaharian utama
dari Kerajaan Kutai adalah pertanian, selain itu beternak sapi dan melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupa peninggalan Kerajaan Kutai disebutkan bahwa Mula Warman sempat memberikan hadiah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Pasai Kartanegara. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, Sultan Aji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan Kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti yupa yang berisikan dengan aksara Palawa dalam bahasa Sanskerta. Yupa adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai prasasti, tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Prasasti yang juga kerap disebut sebagai prasasti Mula Warman berisi tentang kisah Kudungga, Aswawarman, dan Mula Warman. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Kutai mulai dari berdiri, berkembang, hingga runtuhnya. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.